Apakah siksa bagi orang kafir kekal abadi selamanya? Iya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Siapa orang yang durhaka, kufur kepada Allah dan Rasulnya, bagi dia neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dia kafir, adapun kalau dia muslim tapi berdosa besar, sebesar apapun dosanya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Suatu saat pasti diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini parah nih. Oke Pak Ustadz, terima kasih ya untuk tausiahnya. Menurut Ustadz bahwa orang kafir yang tidak mempercayai Muhammad sebagai utusan YHWH akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang kafir akan kekal di dalamnya, sementara Islam walaupun dosanya segede gunung akan tetap dimasukkan ke surga. Oke? Maaf ya Pak Ustadz, itu kan menurut iman Islam. Sedang menurut kami, orang yang masih percaya bahwa Taurat dan Injil adalah kitab dari bangsa Israel yang memberikan penjelasan. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kasihan. Boleh-boleh saja menyebut orang Yahudi dan Kristen itu masuk neraka semua. Setidaknya Anda harus yakinkan umat bahwa melalui Muhammadlah ada jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal itu. Tapi yang kita tahu, Muhammad tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah jalan menuju surga, tetapi dia hanya mendirikan agama Islam saja. Nah, ini malah Yesus yang bicara seperti ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi, untuk apa kita terlalu berlebihan untuk percaya diri padahal yang sebenarnya tidak pernah ada kepastian, ya kan? Nah, sekarang mari kita cross-check data yang memberikan kepastian kalau umat Islam benar-benar sudah mendapatkan petunjuk jalan ke surga ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuh kan, berarti apa yang tertulis dalam kitab para nabi tadi itu sangat benar. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi, apa yang disampaikan para ustadz yang menyebutkan bahwa orang kafir akan kekal di neraka itu tidak benar ya. Melainkan kefanatikan belaka mengenai jalan yang disangkakan sudah lurus. Sedang kenyataannya umat Islam sampai hari kiamat masih berdoa dan memohon untuk mendapatkan jalan yang lurus, berarti belum lurus. Mari kita lihat datanya. Dalam Quran Surat Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bicara kepadamu artinya kepada umat Islam, karena wahyu itu turun kepada Muhammad, maka Allahnya berbicara kepada Muhammad. Maka kalimatnya mengatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Artinya, kepastian dalam neraka itu sudah takdir Islam yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian ustadznya tadi berkata bahwa dosa segede gunung pun Islam akan tetap masuk surga ya. Mari kita lihat data-datanya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini dalam Quran Surat At-Taha ayat 74. Dalil ini berkata barang siapa, artinya tidak terkecuali manusia yang datang dalam keadaan berdosa ya, jadi semuanya masuk neraka jahanam. Nah, bisa dipastikan kan semua manusia itu berdosa. Dan pertanyaannya, apakah umat muslim itu suci tanpa dosa? Lalu kemudian dalil ini apakah berkata apakah itu bicara tentang dosa kecil dan besarnya? Tidak kan? Oke.
Balik lagi tentang pernyataan Ustadz yang jelas-jelas menyebutkan bahwa non-muslim itu kekal dalam neraka. Mari kita cross-check dalam kitab Taurat dan Injil yang juga dibenarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi, perintah Yesus agar kita mengabarkan kabar baik itu yaitu tentang keselamatan dan bukan pelaknatan. 1 Timotius 4 ayat 11-12, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam kitab para nabi, Yesaya 44 ayat 24, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Nah, ini data kalau tentang sesembahan kami yang menyatakan sebagai satu-satunya pencipta. Tuhan yang benar bukan sekedar pencipta saja, tetapi juga telah merancangkan keselamatan bagi ciptaannya. Nah, bagaimana dengan sesembahnya umat muslim? Quran surat At-Tin ayat 4 artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masa dia mengatakan kami menciptakan? Beda rasa dan juga beda apa yang diucapkan oleh YHWH, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kan? Pertanyaannya, siapa yang disembah umat Islam dan Muhammad? Kenapa Al-Quran menyebut kitab Taurat dan Injil sebagai kitabnya umat Islam? Tapi anehnya justru Al-Quran tidak pernah membuktikan ada keselarasan dengan kitab Taurat dan Injilnya. Jadi pertanyaannya buat kitab dan nabi yang baru di abad 7 ini, kenapa menulis ulang soal penciptaan? Dan pertanyaannya lagi, kenapa dalam penciptaan alam semesta dalam Quran tidak runut? Padahal kan klaimnya luar biasa sempurna loh. Selain itu, dalam hadis pun menjelaskan penciptaan alam semesta disebutkan nama-nama hari seperti sekarang ini hari-harinya. Loh, hadis itu ada di abad berapa sih? Emang di masa penciptaan sudah ada nama-nama hari seperti nama hari sekarang? Dalam hadis riwayat Muslim 4997 ya, Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu, Allah menancapkan gunung pada hari Minggu, Allah menumbuhkan pohon pada hari Senin, Allah menjadikan bahan mineral di hari Selasa, Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu, Allah menebarkan bintang di hari Kamis, Allah menciptakan manusia di hari Jumat, waktu asar sampai Ishak. Kok nama-nama hari yang baru muncul di abad Masehi ini sebagai nama-nama hari penciptaan Allahnya umat Islam ya? Saran aja sih ya, teman-teman muslimku, mulai sekarang belajarlah kritis agar kita benar-benar memiliki landasan iman yang benar dari kitab suci kita masing-masing. Jangan cuma sekedar memiliki kefanatikan semata yang tidak didasari kebenaran. Kebenaran itu tersingkap melalui kitab suci kita, tetapi jika kitab suci kita tidak memberikan pengajaran yang benar, maka kita bisa disebut memiliki iman buta. Jadi kebenarannya adalah Dia yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang benar kecuali Dia yang telah datang ke dunia untuk membenarkan manusia dari jerat dosa, bukan orang dunia seperti kita. Itu sebabnya Dialah yang layak menerima pujian dan hormat karena Dia Elohim, juru selamat. Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Alkitab menjelaskan Tuhan yang Esa itu menjelaskan dirinya melalui para nabi loh. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjelasan Allah yang disembah umat Islam? Apakah Allah Mekah mampu datang ke dunia untuk menampakkan dirinya kepada utusannya? Mari berpikir. Dalam iman Islam, Allah Mekah Maha Zat tidak mungkin menghinakan dirinya untuk sama menjadi ciptaannya, karena Allah yang mulia selalu di atas arasinya, itu katanya ya. Coba kita lihat lagi ayat Qur'annya ya.
Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30, maka ketika dia, Musa, sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, pertanyaannya, ternyata Allah bisa berbicara langsung kepada Musa tuh. Kenapa nggak bisa berbicara langsung kepada Muhammad? Masalahnya apa? Atau kalian mau bilang Allah yang disembah Musa dan Muhammad itu berbeda pribadi? Allahnya Musa adalah Allah yang memilih para nabinya dari bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Datanya bisa cross-check dalam Yesaya 43 ya, itu penjelasannya. Makanya saudaraku semuanya sesama manusia, apapun agamamu, saya cuma diperintahkan untuk mengabarkan kabar baik Injil pada dunia, agar semua bangsa menjadi murid Sang Mesias. Mesias adalah Raja Damai, Guru, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, telah menjadi pokok bagi kehidupan manusia. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau cerita isi surga kita dapat dari manusia seperti kita, mana mungkin bisa dipercaya, ya kan? Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan yang benar bukan sibuk melaknat umat agar semua masuk neraka, tetapi Tuhan yang benar menjadi juru selamat manusia dan memberikan petunjuk kepada kita manusia. Dan pertanyaannya, apa yang ditawarkan Muhammad tentang Allahnya? Dan apa yang dikehendaki Allahnya untuk umatnya? Dalam Quran surat 32 As-Sajdah ayat 13 ya. Dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah loh, gimana menurut kalian jika Allah punya target ingin memasukkan jin dan manusia untuk memenuhi neraka? Makanya buang jauh-jauh doktrin yang isinya hanya sekedar laknat belaka. Karena manusia butuh keselamatan cuy, bukan pelaknatan doang. Tuhan yang benar bukan sekedar memberitahu tentang kesesatan manusia, tetapi dia adalah satu-satunya petunjuk itu. Mari kita lihat lagi bagaimana Allah SWT berbicara tentang keselamatan pada umatnya. Dalam Quran surat Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayat itu konteksnya adalah pesan Allah melalui kurirnya Jibril kepada Muhammad. Makanya umat Kristen mau dikatain umat yang dicemplungin neraka sama Allah Mekah tidak masalah, karena kami sudah memiliki keyakinan sendiri bahwa Tuhan kami bukan sekadar melaknat manusia, tetapi Tuhan kami adalah juru selamat manusia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada dalam kamus manusia jika seseorang mati dalam keadaan berdosa, itu bisa masuk surga ya. Tetapi kita manusia membutuhkan Tuhan dan juru selamat manusia. Bahkan Al-Quran bicara demikian. Quran surat At-Taha ayat 74, Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Ia tidak mati dan di dalamnya, dan tidak pula hidup. Masa sejelas ini tidak mampu sih untuk melihatnya? Karena kalau bicara akhirat itu nggak harus nyari sebab ayat itu turun ya. Emangnya ayat perang butuh asbabun nuzul. Dosa telah membawa manusia kehilangan citranya yang dicipta sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena kita manusia dicipta serupa dan segambar dengannya. Oleh sebabnya, manusia memiliki konsekuensi dosa, beda dengan hewan dan ayam ya.
Tapi kalau ada hewan yang berzina dipermasalahkan, itu aneh deh rasanya. Dalam hadis Bukhari nomor 3560 telah menceritakan kepada kami Husain dan dari Amru bin Maimun berkata, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumunin oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina. Lalu monyet-monyet lain merajamnya, melampari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Nah, yang jadi masalah adalah Muslim kebanyakan shock dan kaget ketika membaca fakta isi hadis ini. Ya, harap maklum Pak, hadis terkemuka dipublikkan baru ada di internet Pak. Jadi kalau yang fanatik tinggal bilang itu hadis dhaif. Lah, kalau Bukhari adalah penulis hadis tertua saja dibilang ngibul bikin hadis dhaif, gimana ente anak yang kemarin sore? Dan Muslim punya jurus ngeles lagi. Hadis itu harus dilihat dari Qur'annya. Kalau nggak ada di Qur'an berarti dhaif. Kalau begitu perintah sholat 5 waktu dalam sehari berarti dhaif dong. Kan Qur'an nggak ada. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah remehkan dosa yang menurut imanmu bahwa semua muslim setelah dihisab dalam neraka akan dimasukkan ke sorga. Percayakan bahwa urusan akhirat itu harus dipercayakan pada orang yang punya kuasa dalam dunia dan akhirat, bukan manusia seperti kita yang cuman almarhum. Karena kalau setelah dipikir-pikir, Muhammad sendiri setelah wafat saja dirinya tidak mampu lagi mengabarkan tentang keadaannya dalam kubur. Jadi, mana yang bisa kita percaya? Orang dunia seperti kita, atau orang surga yang beda dengan kita? Ditambah lagi ada catatan yang cukup mengerikan karena target Allahnya ingin memenuhi manusia ke neraka. Itu sebabnya saya kabarkan bahwa rancangan Tuhan pada manusia bukan rancangan yang jahat sehingga memiliki target kebinasaan kekal pada manusia. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.